Akar kan. Akar. Oke, silahkan kerjaan dulu ya. Ini aku masih bingung cara kerjanya, Kak. Bingung ya? Oke. Nah, yang pertama, yang perlu kamu kerjain itu adalah menentukan nilai P dan Q. Ya, nilai P dan Q-nya. Nah, yang kamu kerjain yang pertama kali itu adalah mengkelompokkan dia dulu nih. Jadi 2 pangkat 5 sama 2 pangkat min 2 dulu. Nah, diapain nih mereka gitu. Setelah itu 3 pangkat 4. Nah, 9 itu kan bisa jadi berapa tuh? 9 itu kan kalau kita naikin jadi bisa pangkat pangkat berapa? Itu. Nah, 8 ini itu kan kalau kita buat perkecil itu bisa dia jadi 2 pangkat berapa? Paham nggak? Jadi dia ini variabelnya cuma ada dua ya, katanya ada juga dua, dua dan tiga aja. Jadi dua dan tiga. Nah, di sini yang 8 itu dia bisa menjadi 2 pangkat 3. Nah, sedangkan 9 itu bisa menjadi 3 pangkat 2. Nah, ujung-ujungnya nanti kamu 3 sama 3 kamu kelompokin, 2 sama 2 kamu kelompokin, maka kamu akan ketemu pangkat dari P min P itu berapa, Q itu berapa. Paham? Coba dulu. Halo, ada yang tanyakan? Neri? Aman? Aman ya? Masih kurang ngerti. Oke. Ini. Sekarang nih, kemarin itu kan kita dia nih 2 pangkat 5, 3 pangkat min 2. Nah, 8 itu ini kan dia sama dengan 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3. Nah, kalau dia 2 pangkat 3 dipangkatin 2, otomatis kan dia nanti jadinya sama dengan 2 pangkat 6. Dah. Nah, jadi ini sama dengan 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat min 2 dikali 2 pangkat 6. Kerjain yang dalam kurung dulu, yang ini, yang dalam kurung ini dulu. Dah.
Nah, setelah itu kamu kerjain baru yang di bagian bawah. 3 pangkat 4, 9 pangkat 2. Nah, 9 pangkat 2 itu kan sama dengan 9 pangkat 2. Itu sama dengan nanti 3. 9 itu kan bisa 3 pangkat 2 kan? Berarti di 3 pangkat 4 nanti jadinya. Nah, nanti dia 3 pangkat 4. Nah, jadi dapatlah tuh 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat min 2 dikali 2 pangkat 2 pangkat 6 tadi yang ini per 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 dikali 2 pangkat min 2. Nah, setelah itu dicocokin di 2 sama 2, 3 sama 3 gitu. Paham nggak? Ya misalnya nih, 2 pangkat 5. Kalau dikali kemarin itu gimana? 2 pangkat 5, 2 pangkat 5 dikali misalnya kita kalikan dikali dengan 2 pangkat 6. Nah, itu kan kemarin kalau dia dikali ditambahin kan pangkatnya. Berarti 2 hasilnya 2 pangkat 11. Paham nggak yang kemarin? Masih ingat nggak materinya? Apa udah lupa? Mary, udah lupa? Ingat dikit-dikit doang. Iya, kan gitu. Berarti kita harus lihat yang di sini dong. Ini. Nah, ini perpangkatan itu. Jadi kayak gini. Coba coba kamu lihat dulu ya rangkuman tips itunya ya. Nah, ini. Jadi kalau dia A pangkat M dikali A pangkat N, makanya A-nya itu bisa kita tambahkan M tambah N, itu perpangkatannya ditambahin aja. Udah. Nah, begitupun juga dengan pembagian. Kalau sama-sama 2 nih, maka dia bisa pangkatin aja kayak gitu. Udah lupa? Ya sayang banget nggak diulang ya. Halo, Apa? gimana? Nggak diulang? Hmm. Maksudnya gimana? Maksudnya kamu kan kita udah belajar. Apakah kamu pernah ngulang pembelajaran sebelumnya nggak? Ulang. Ini masih belum pernah ngulang sih. Mm-mm. Tapi yang kemarin ini dicatat, udah. Udah. Yuk, Udah, coba lihat apa? udah dicatat semua yang kemarin. Mm-mm. Catatannya ada. Ada. Iya. Wah, nggak bisa nih kita langsung ke akar kalau ini belum fix ya. Kalau di sekolah aku sih belajarnya masih baru sampai menjabarkan gitu. Menjabarkan ini. Gimana ya? Bentar, aku Itu coba ambil contohnya ya. Kalau di sekolahku soal-soalnya masih kayak gini, Kak. Bentar. ya kita langsung soal-soal hots ya. Dulu Kirimkan aja sih. ke ini juga nggak apa-apa sih. Oh ya, ke WA ya. Mm-mm. Oke. Hmm, udah aku kirim di WA contoh-contohnya. Nah, oh alah, ini masih pemangkatan biasa. Kayak 2 pangkat 1 hasilnya berapa gitu-gitu ya. 2 pangkat Eh, 2. yang di B sih yang lebih susah, yang sifat-sifat perpangkatan gitu. Oh, kalau A pangkat M dikali A pangkat N gitu. Mm-mm. Nah, itu Di jawabannya penggambaran. di presentasinya. Hmm. Iya Iya. nggak? Ada semua Baik. kan? Iya. Cuman masih bingung karena rumusnya banyak banget. Terus kesannya nggak jelas soalnya. Rumusnya banyak banget. Nah,
Kayaknya yang ada di presentasi ini sekarang deh. Iya. Oh, mungkin ini aja sih kayak oh, ini tuh kayak gimana, ini kayak gimana gitu. Itu di awal nggak apa-apa sih. Di awal nggak apa-apa. Nah, kita bahas yang nomor satu tuh. Contoh nomor satu ya. Ke nomor satu ini. Ini kan A pangkat M kali A pangkat N. Jadi bilangan dasarnya, bilang pangkat itu tuh dia harus dua, misalnya 2 pangkat 7. Nah, kita kali dengan 2 pangkat 8. Yang penting dia sama-sama 2 pangkat gitu. 2 pangkat berapa. Nah, nanti pangkatnya kita tinggal tambah kalau dia perkalian. Maka kalau ditambahkan hasilnya berapa? 2 pangkat berapa? 2 pangkat 15. Kayak gitu. Mudah kan? Iya sih. Yang mudah. Nggak pakai iya sih dong. Emang mudah. Ya. Pangkat pengurangan. Sama. Kalau dia dibagi, berarti dia dikurang. Nah nih, 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 5. Udah, hasilnya berapa? Kalau dikurang. Pangkatnya yang dikurang. 2 pangkat 2. 2 Ini 2 pangkat 2. pangkat 2 kan. Iya. Aman? Bisa nggak? Bisa. Teorema. Cukup 2 ini aja. Kalau 2 ini kamu pahami, soal hot ini seujung kuku bagi kamu yang kita kerjain. Karena kamu 2 pangkat 5, nah 2 pangkat 5 nih, ya, kamu anukan dengan 2 pangkat, berapa tadi, 2 pangkat 6, itu sama, ya kan? Oh, berarti ditambah nih. Terus kalau dia per di bawah, berarti dikurang, kan gitu kan? Ya enggak? Yang ini. Coba ditulis dulu deh, ditulis dulu. Oke. Aman nggak? Masih belum dapat jawabannya. Kamu sederhanain di atasnya dulu aja. 2 pangkat 5, tulis dulu ya. 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat min 2 dikali 2 pangkat 6. Sudah? Udah. Terus diapain, Kak? Di per dulu, per. Kamu tulis dulu, per. Ya kan? Per. Per. 3 pangkat 4 dikali, yang ini. Kita nulis yang bawah ini. 3 pangkat 4. Ditulis semuanya aja dulu ya. Ya, benar. Jadi biar kamu nggak pusing tuh kalau matematika tulis dulu.
Oke. Udah. Udah. 3 pangkat 4 dikali Terus ini tinggal di belum, itu belum selesai. Kan masih bawahnya masih ada. Ini loh, aku coba jabar ini satu-satu ya. Ini jabar. Ini baru ini kan kamu tulis di atas. Pernya mm, belum nih. Bahkan 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 yang 9 pangkat 2 itu berubah menjadi 3 pangkat 4 nanti. Dikali 2 pangkat min 2. Sudah. Tulisnya kayak gitu. Selesaikan yang sebelah kiri. Neri, selesaikan yang sebelah kiri ini dulu. Yang sebelah kanan nanti ngikut. Percaya, enak, mudah. Gitu berarti loh. ini hitunginnya dari yang ya, samain yang 2 sama 2 atau yang 3 sama 3 dulu? Kalau mau 2 sama 2 dulu, berarti kan kamu buatnya ini kan 2 pangkat 5 dengan apa dia? Dikali, tadi 2 pangkat 6 kan? Iya. 2 pangkat 6. Nah, itu per berapa dia? Per 2 pangkat min 2, bener? Mm, Nah, ini berarti 5. Kalau kan dikali kan tadi tambah. Kalau dibagi kan dikurang. Bener nggak? iya. Nah, dengan demikian udah nih. Berarti kalau ini udah sama, berarti 5 tambah 6 dikurang kurang 2. Bener nggak gitu? Berarti 2 pangkat 5. Kan ini dikali berarti tambah 6 dikurang kurang 2. Bener nggak? Udah? Tahu Mm, konsep ini? mm. Enggak. Jadi ini udah ini konsep ini paham dari Paham, ini. paham. Nah, Paham. 11 dikurang kurang 2. Jadinya adalah kan 5 tambah Tambah. 6 11. 5 tambah 6 11. Heeh. 11 kurang kurang 2. Kalau kurang dengan kurang jadi apa? Plus Nah, 11 tambah 2 jadinya. 13. Berapa? 13. Nah, berarti 2 pangkat 13 hasilnya. Udah. Hmm. Begitupun dengan yang 3. 3 pun juga kamu lakukan yang sama. Coba. 3 pangkat min 2. Kamu tulis lagi. 3 pangkat min 2 per 3 pangkat 4 kali 9. 3 pangkat 4 kan gitu kan? Mm-mm. Berarti dengan cara yang sama. Oh, dibagi nih berarti dikurang. Min 2 dikurang 4 dikurang 4. Berapakah itu? Nah, coba cari. Oke. Yang tiganya saya pengen lihat kamu cari dapatnya berapa. Sepuluh ya? Berarti 10. Iya. Berarti 3 min 10 nggak sih dia sebenarnya jawabannya? Kan minus kan? Heeh. Minus 2 dikurang min 4 dikurang min 4 kan gitu kan? Iya nggak? Min 2 kurang kurang 4 kan sama dengan min 10. Berarti 3 min Hmm. 10. Hmm. 3 pangkat min 10. Dah. Nah, tinggal sekarang ini bentuknya kayak gini. 3 min P. Nah,
saya pernah bilang kalau pangkatnya min itu pangkat min ke bawah, yang ini min P, biar dia positif, dia pindah ke bawah. Artinya dia jadi per. Berarti kan ini 3 min P-nya di bawah. Jadi biar biar bisa positif P, jadinya adalah duanya kita taruh ke atas, jadinya 2Q 2Q per 3P. 3 pangkat P. Kenapa? Biar biar pangkatnya positif. Kan kalau pangkat negatif digituin. Paham nggak? Mm-mm. Kalau enggak, lihat teorema berikut. Ini nih. Jadi dari rangkuman tadi ya, perpangkatan. Nah ini nomor 4. Cara ngerjain nomor 4 tuh. A min N itu sama dengan 1/AN. Jadi kalau 5 pangkat min 2 itu sama dengan 1/5 pangkat 2. Gitu. Minnya hilang. Nah, begitupun dengan ini. Maka dengan cara fill all hot-nya, jawabannya itu. Berarti ini, coba lihat di sini 2Q 3P. Tapi di sini 3-nya pangkat min 10 ya kan? Berarti kita langsung buat kalau minnya 10 berarti gini, berarti 3-nya kita taruh di bawah dong. Berarti jawabannya adalah 2 pangkat 13 per 3 pangkat 10. Biar nggak min 10 dia. Nah, 2 pangkat Q, 2 pangkat 13. Q-nya berarti berapa? Q, dulu. Q-nya berarti itu. Q-nya eh apa ya? Waktu itu lupa. 13. Q-nya 13 kan 2 pangkat Q sama dengan 2 pangkat 13. Berarti Q-nya 13. Terus 3 3 pangkat P sama dengan 3 pangkat 10. Berarti P-nya adalah 10. oke, jawabannya adalah P-nya 10, Q-nya 3. Yang mana jawabannya? 13. Sorry. B. Semudah itu kan kerjanya? Oh, udah mulai nangkep, udah mulai nangkep. Apa? Udah mulai ngerti. Iya. Jadi yang paling penting ada 3 teorema ini ya. Oke, coba dicatat dulu ya. Catat rapi-rapi ya. Kalau sudah, Belum. kelas 9 kan ya materinya ya. Iya. Tapi kamu pernah order 2 kali, terus kamu batalin kenapa tuh? Ayo. Nggak tahu itu, kalau di aku cancel sendiri.
Ini kita sedang belajar bilangan berpangkat ya. Mm-mm. Kalau yang tiba-tiba ke cancel aku nggak tahu tuh. Di cancel sendiri sama sistemnya. Bilangan berpangkat sudah. Mau coba contoh-contoh bilangan berpangkat lagi ya. Mm-mm. Kamu asli kemana kemarin? Kenapa? Aslimu kemana? Kemarin kena di mana? Apanya? Tempat tinggal. Kalau tempat tinggal di Buaran. Apa itu Buaran? Di mana itu? Buaran di Jakarta Timur. Kalau sudah kasih tahu ya, kita bakalan soal baru nih. Udah, Udah? udah. Kita lanjut dengan yang baru nih. Oke. Nah, ini soal-soal baru. Kita mulai dari nomor satu. Coba kerjain 1 sampai 4 dulu ya. Boleh? Dari Kerjain dulu nomor berapa sampai berapa? 1 sampai 4 dulu. Oke. Jawabnya di anotet atau di kertas aja? Ini aja di kertas dulu. Nanti saya lihat ya. Oke. Saya lihat cara pengerjaan kamu.
Udah belum? Belum. Aman ya, nomor 1 sampai 4. Halo Ineri, aman? Nomor 4 belum. Oke.
Kalau udah kirim aja ntar saya lihat, saya cek ya. Aman? Udah aku kirim. Udah, coba saya lihat ya. Oke, nomor satu. Kita lihat ya. Nomor satu itu yang salah adalah dapat ditulis A itu benar, eksponennya adalah A. Jadi jawabannya adalah eksponennya adalah A, benar ya. Nggak mungkin eksponennya A, eksponennya adalah 5. Tapi bilangan pokoknya yang A. Bentuk sederhana dari 4A pangkat 5 sama dengan 16A. Berarti ini sama dengan bisa dibuat menjadi 64A pangkat 6. Benar ya. Kenapa? Karena nanti kan A pangkat 5 ditambah A pangkat 1 nih. Ini kan ditambahnya jadi A pangkat 5 tambah A pangkat 1 adalah A pangkat 6. 5 tambah 6 pangkatnya ya. Terus 4 kali 16 nya tinggal ditambahin. Jadinya 64A. Oke, 64 ya. Karena inilah yang variabelnya adalah A ya. Kemudian nomor 3, sebuah kubus memiliki sisi 3. Ini tiganya itu oh ya. Sebuah kubus memiliki sisi 3P satuan perbandingan luas permukaan dengan volumenya. Nah, luas permukaan itu rumusnya apa? Luas permukaan rumusnya apa? Ah, lupa. Luas permukaan itu adalah 6 kali sisi. Berarti kan sisi kali sisi berarti 3P pangkat 2. Nah, 3P pangkat 2 kalau 6, kubus itu kan 6 sisinya. 6 dikali sisi kali sisi. 6S pangkat 2. Sisinya ini. Berarti 6 kali 3P pangkat 2 alias 6 dikali, ini 6, luas permukaan ya. 6 dikali 6 dikali 3P sisinya kan 3P pangkat 2. 3P pangkat 2 itu berarti 9P pangkat 2. 9P pangkat 2. Nah, 6 kali 9P pangkat 2 bandingkan di luas permukaan dengan volumenya. Sedangkan kalau volumenya dia itu mah 3P pangkat sisinya pangkat 3 rumusnya. Sisi kali sisi itu volume kubus ya. Sisi kali sisi kali sisi berarti 3P pangkat 2 3P dikali 3P dikali 3P alias 27P pangkat 3. Nah, sekarang lihat 6 kali 9 itu kan 54. 54 54 bagi 27 alias 2 bisa ya.
bisa 2. Berarti bisa jawabannya adalah 2P 2 per nih, P pangkat 2 dengan P pangkat 3. Nah, itu dikurang tuh. Itu bisa. Atau jawabannya bisa pakai yang 3/6P. Itu sama. Hasilnya sama. 3/6P itu sama dengan 1/2P hasilnya. Oke. Nah, ini. Nah, 5/4 2 berarti 2P pangkat 2. Nah, ini 2 per P. Nah, 2 per P. Nah, 2 per P perbandingannya itu. Jadi kamu kerjanya yang mana sih? Ini adalah 15/9P. Hmm, oh gitu kayak 19. 5/3. Oh, beda. Oh. Nah, kamu dapat 15/9P itu dari mana? Aku cuman mikirin 3/2. 3/2, terus? Karena pas aja 3/2, 9. Terus yang lainnya enggak? Ini saya nggak ketemu contoh konkretnya yang ini ya. Kubus memiliki sisinya 3P persatuan. Perbandingan luas permukaan dengan luas permukaan. Nih. Luas permukaan kubus itu 6 kali sisinya. Otomatis kalau Hmm. sisi kali sisi kan 3P kali 3P. Oh. Nah, berarti jawabnya 6 kali 9P pangkat 2. Karena volumenya itu 3P, sisinya 3P, maka dia 3P pangkat 3. Nah, 3P pangkat 3 itu kan 3 kali 3 kali 3, 27. P-nya pangkat 3, P pangkat 3. Nah, kayak gini berarti dia perbandingannya. Cuma kan kalau kita lihat 6 kali 9 itu 54, per 27 harusnya dia adalah 2 per P perbandingannya itu. Cuma di sini nggak ada. Ini 1/2P. Beda, 1/2P. Yang ini beda juga. Yang ini juga beda. Jadi belum ada yang tepat sih menurut aku pribadi. Jawabannya. Oke. Nah, nomor 4. Coba lihat. Kamu sini nomor 4 jawabannya -2. Nah, ingat. Ini pemainannya yang di atasnya aja. Kalau perkalian kan bilangan pokoknya sama semua. -2, -2, -2 semua. Jadi jawabannya adalah tinggal 8 ditambah 3 dikurang 9. Hasilnya adalah 2. iya 11. Kok -2? Hmm. Jawabannya yang mana? A, B, C, atau D? Kamu ini jawabnya yang mana? A ya. Nah, ini Ah. benar jawabannya yang A. Bilangan pokoknya -2. Udah benar nih. Oke. Coba dengan cara yang sama. Nomor 5, 6, dan 7. Oh ya, 5, 6, 7, 8.
Nomor 5 maksudnya kayak gimana nih? Oke ini. Nomor 5. Lalu A kurang B sama dengan min 1, berarti itu kamu buat aja. Berarti dia min 1 pangkat 10 kan? Yang ini. Mm-mm. Yang ini. Oh, Berarti kan dia diganti aja nilainya. Ini dengan min 1. 10. Nah, kalau ini B kurang A. Sama dari sini. Kalau kita buat B kurang A, dibalik, otomatis kan 1 juga nggak sih? ini dapat satu ya. Iya, Oke, oke, takut, takut. Makasih, Kak. dibalik. Kalau nomor 7 maksudnya gimana? Kalau nomor 7. itu kita tarik keluar, kemudian kalau kita tarik keluar, nah itu kayak bisa menggantikannya. Kalau kamu kan ke dalam kan itu seperti apa gitu. Kayak 16 pangkat 6 dikali 1 tambah 16 pangkat 6. Benar nggak hasilnya sama kayak gitu? Ini kan 16 kali 2 pangkat 3 itu kan sama dengan 16 kali 2 kali 3 kan? 16 pangkat 6. Yang ini 16 pangkat 12. Gitu kan gitu dia. Kalau kita tarik ke dalam, keluar, yang mana yang tepat gitu menggantikannya. Ini kayaknya nggak jelas ini. 16 pangkat 2 kali 1. Nah, lewatin 2 aja nggak apa-apa.
Aku udah kirim ya jawaban aku. Udah dikirimi jawabannya. Udah. Ya, jawabannya itu aku lihat dulu ya. Kita lihat di sini. Kalau di sini nilai dari yang 5 ini. Kalau 5 itu kan sama-sama satu dan satu. Ya, coba lihat di sini. Kalau B kurang A, B ini dikurang, ini kita pindahin. B dikurang A, otomatis dia satu dong. Ini. Ya, kalau A kurang B, itu kan min satu. Berarti dia min satu pangkat 10. Min satu, kalau pangkatnya 10 sama kayak min satu kali min satu. Kan berarti kalau dia genap, hasilnya satu. Oke. Berarti kalau hasilnya satu, jawabannya kemungkinan kalau enggak A adalah C. Karena yang depannya satu nih. Ya. Kalau yang B kurang A, coba kita lihat. B kurang A, B kurang A, B kurang A itu sendiri kalau kita balik, kan dia A kurang B sama dengan min satu. Kalau kita balik A kurang B sama dengan min satu, berarti dengan demikian kalau B kurang A dibalik sama dengan satu. Nah, B kurang A1 berarti dia satu pangkat 13. Kalau dia satu pangkat 13, bilangan apapun dia satu tuh. Satu pangkatnya 13. Ya tetap satu. Berarti jawabannya yang A, bukan yang B, yang C. Paham? Dia satu dan satu berarti. Oke. Kalau yang ini nilai dari B pangkat 5, ini berarti B-nya pangkat min 4 jawabannya. Sama? Iya, Hmm? betul. B pangkat min 4. Kalau yang ini 16 pangkat 2, 16 pangkat 6 dengan 16 pangkat 12. Berarti 16 pangkat 6 dengan 16 pangkat 12. Berarti jawabannya yang A. Ya kan? Kalau kita masukin ke dalam ini, nih 16 itu kalau kita keluarkan, nih 16 berarti pangkat 6. Kalau kita kalikan 1 ditambah 16 pangkat 6, maka ini hasilnya sama kayak yang dikerjain tadi. Ini kan 16 kali 2 kali 3 itu kan 16 pangkat 6. 16 kali 4 pangkat 3 itu kan 16 pangkat 12. Nah, ini kalau masukin ke dalam hasilnya adalah 16 kali 6 tambah 16 pangkat 6. 16 pangkat 12. Paham? Ini distribusi, penyebaran. Konsep penyebaran dia. Masih belum terlalu paham nomor 7. Tadi udah tahu belum kalau perkalian itu 16 kali 16, kalau 16 pangkat 6 dikali 16 pangkat 6 berapa? Kenapa? Tadi udah dipelajarin nggak? Kalau 16 kali 16 pangkat 6 kali 16 pangkat 6 hasilnya berapa? 16 pangkat 12. Nah, ini hasilnya berapa nih? Yang ini 16 kali 2 kali 3 itu apa? Hasilnya berapa? 16 pangkat 2. Nggak tahu. Nah, kalau dalam kurung kayak gini, Jonathan, itu berarti dia di dalam dipangkatin 16. Ini 6 pangkat 2, ini pangkat 3. Berarti dikali aja pangkatnya tuh. 2 kali 3 berapa? 6. Berarti 16 pangkat 6. Paham? Paham. Nah, berarti sebelahnya berapa? Tambah. Sebelahnya 16 pangkat berapa? Kalau gitu. 16 pangkat 12. Iya, 16 pangkat 12. Kan gitu. Nah, supaya ini kita, kan kita debat dalam kurung nih.
kita dimaksudkan dalam kurung. Manakah yang dalam kurung yang tepat menghasilkan kalau dia hasilnya harus 16 pangkat 6 ditambah 16 pangkat 12. Hanya yang A. Gak percaya, uji coba masukin ke dalam. Ini kan uji coba ke sini nih. Kalau dalam kurung. Berarti 16 pangkat 6 kali 1 berapa? Nih. Berapa 16 kali 1? 16 kali 1. 16 kali 1 adalah 6. 11. 16 pangkat 6 dikali 1. Yang ini loh, yang saya coba ini ya. Fokusnya ke sini. Yang saya hijauin. Yang saya hijauin ini. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini masukin ke dalam. 16 pangkat 6 kali 1, kalau kita sebarkan ke dalam, itu adalah 16 pangkat 6. Yang ini. Dah. Nah, sekarang 16 pangkat 6 dikali 16 pangkat 6. Kan disebar lagi nih. Hasilnya adalah 16 pangkat 12. Ya enggak? Ngerti, ngerti. Makanya itu jawabannya yang A. Jadi konsep penyebaran dalam pecahan penting juga yang harus kamu tahu ya. Bisa? Bisa. Oke, nomor 89 dulu.
Sudah belum? Belum. Ini nomor 9 doang kan? Enggak, di atasnya ada 2 lagi. Oh, oke. Udah tapi. Nomor 9 udah sih. Berarti 10, 11. Nomor 10 gimana, Kak? Hmm? Nomor 10. Nomor 10. Iya, nomor 10. Bingung di nomor berapa? 10. Nomor 10 itu oh, sama. Samanya adalah oh, bentar. Kenapa ada 3/8 sendiri? Salah nih, salah salah ketik dia. Harusnya adalah 2/5 pangkat kayak gini nih. 3/8 dikali 1/2. Dikalikan aja pangkatnya.
Kalikan pangkatnya. Sudah belum? Jadi gini, 2 per 5. Kayak tadi, 5 pangkat 2 kali 3. Kayak ini loh. Sama kayak ini tadi. Kan ini 16, 2 kali 3. 2 dan 3, berarti 16 pangkat 6 kan? Karena 2 kali 3. Nah, dia itu juga sama kayak gitu. Nomor 10 ini. Berarti ini bukan 3 per 8 per ini, tapi dia pangkat 3 per 8. Hmm. Dua, berarti 3 per 8 kali setengah berapa? Kali 1/2. Itu kan matematis 3 per 16. Nah, yang di sebelah ini, 2 pangkat, berarti 2 per 5 pangkat 3 per 16. Kalau yang ini, 2 per 5 kali pangkat 1/8. Karena 1/4 kali 1/2 itu kan 1/8. Yang di bawah, 2 per 5 pangkat 3 per 16. Nah, karena ini konsepnya sama, yang dikali ditambah, yang dibagi dikurang. Kayak gitu. Jadi ini sama dengan 3 per 16. Nah, udah dapat. Kalau nanti kamu dapat jawabannya nanti malam. Kalau gitu ya. Oh, Ya, ya. Coba-coba. oke. Aku udah kirim ya jawaban aku. Udah. Coba kita lihat ya. Semua dari nomor 9. Nomor 8 ini. Nomor 8 itu jawabannya 80. Karena B pangkat 0, berarti B pangkat 0 itu 1. Jadi nggak perlu. Jawabannya yang D. Sama. Bilangan apapun, kalau dia pangkat 0, dia adalah 1. Gitu ya. Mana yang nomor 8-nya? Oh, itu. 9-nya yang 1/5. Ya. Berarti ini 1/5 pangkat 14. Ya, benar. Loh, C juga sama. Ya nggak sih? Yang mana? Oh iya. Eh, Ada dua jawabannya. Yang ini, nomor 10 itu jawabannya yang dua satu dua ya, 1/8. gitu, benar. Yang D, yang D jawabannya. Yang D, pokoknya D ya. Yang nomor 11 belum? 11 belum. Ya, berarti 11, 12, 13 nih.
Nomor 12 kerjanya gimana, Kak? Nomor 12. Panjang dan lebar sebuah persegi panjang berbentuk 9 dan 5. Dan panjang diagonal persegi tersebut adalah, oh diagonalnya, berarti diakarin. Kayak rumus ABC gitu. Berarti 9 kuadrat ditambah 5 kuadrat, akarnya berapa? Diagonalnya gitu. Dia kan pakai diagonal, berarti dia A kuadrat tambah B kuadrat. Akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Rumus panjang diagonal apa ya? Apa? Rumusnya panjang diagonal. Ya itu ada rumusnya saya bilang. A kuadrat, akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, anggap A-nya itu yang 9, berarti 9 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Ditambahin satu baru diakarin berapa. Oh, oke. Aku udah kirim lagi ya. Apa? Aku udah kirim lagi jawabannya. Kita lihat. Nomor 11. Nomor 11 berdasarkan kata 80 adalah 8 akar 10. Hah? 8 akar 10. 80 tuh, oh jawabannya 4 akar 5. Kok bisa? Ya, caranya itu gini. 80 itu kita pecah. 80 itu kan sama dengan akar 16 kali akar 5 enggak? Bisa tuh kan? 16 kali 5 kan 80. Bener gak? Akar 16 kali akar 5. Bener. Nah, berarti akar 16 berapa hasilnya? Akar 16 adalah 4 kan? Iya. Maka 4 akar 5. Pecahannya gitu dia. Nomor 12 tadi dapatnya berapa kamu? 9 kali 9, 81. 81 tambah 25 berarti berapa? 106. 106 itu akarnya berapa?
Udah ketemu ya? Gak ketemu akar 106. Gak ada juga. 10 akar 6 itu salah. Kalau 10 akar 6 berarti kan 10 kan diakarin dulu. Berarti dia di kuadratin. 10 kali 10 100. 100 kali 6 akar 106. Akar 600. Enggak. Enggak ada betul jawabannya. Nomor 13. Min 8 akar 13 kurang 10 akar 13. Hmm, Min 18. Oke. Mungkin satu soal lagi ya. Nah, ini jawabannya 14 15 deh. Dua soal lagi aja. Nomor 14 kerjanya gimana, Kak? Akar 20 itu 2 akar 5. 27 itu 3 akar 3. Enggak, nomor 14. 14. 14 itu loh, akar 9 kan 3. Berarti kan 3 kali 7 kan nanti dia jadinya. 3 kali 7 kan 21. Ya enggak? Akar 9 itu 3. Tapi ini jadinya kerjanya gimana? Loh, Oh, nggak dalam ngerti. kurung selesaikan dulu. Akar 9 itu 3. 3 kali 7 berapa? 3 kali 7, 21. Berarti 8 kurang 21 berapa? 8 kurang 21, 13. Yakin 13. 8 kurang 21. Oh, Ya min 8. 13. Nah, berarti hasilnya min Oh, tiga itu ya belas berarti ya. Min 13 akar 3 ya. Iya, itu Oh, bisa. Udah dapat hasilnya nomor 15. Nomor 15 udah ketemu. belum. Oke, kalau nggak ketemu jadikan PR ya.